Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Solih dan Solihah? Semoga semuanya tetap dalam keadaan sehat dan baik-baik saja, dan semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Kita bertemu lagi dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam, dan pada pertemuan kali ini insya Allah kita akan bersama-sama membahas materi yang ada pada KD 3.6, yaitu tentang kisah keteladanan Nabi Daud alaihi salam dan Nabi Sulaiman alaihi salam. Untuk mengawali pembelajaran kita pada pertemuan kali ini, marilah kita bersama-sama membaca doa sebelum belajar. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pertemuan sebelumnya, tepatnya waktu kita melaksanakan pembelajaran tatap muka, kita telah bersama-sama membahas tentang kisah dari Nabi Daud alaihi salam. Dan pada pertemuan kali ini, insya Allah kita akan bersama-sama mempelajari kisah dari Nabi Sulaiman alaihi salam. Bapak minta kepada semua solih dan solihah untuk benar-benar fokus ya nak, dalam menyimak video pembelajaran hari ini. Nabi Sulaiman alaihi salam. Nabi Sulaiman alaihi salam adalah putra dari Nabi Daud alaihi salam. Beliau diangkat sebagai raja oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menggantikan ayahnya. Nabi Sulaiman alaihi salam sangat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga taat kepada ayahnya. Nabi Sulaiman alaihi salam diutus menjadi rasul untuk kaum Bani Israel. Nabi Sulaiman alaihi salam merupakan rasul yang dianugerahi ilmu dan kemampuan tinggi. Beliau dapat mengerti bahasa binatang dan menguasai bangsa jin, sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat An-Naml ayat 16 sampai dengan ayat 17. Nabi Sulaiman alaihi salam diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, kecerdikan, kecerdasan, dan kebijaksanaan. Nabi Sulaiman alaihi salam selalu ikut mendampingi ayahnya di sidang peradilan. Hal tersebut sengaja dilakukan sang ayah untuk melatih dan menyiapkannya menjadi seorang raja. Peristiwa yang menunjukkan kecerdasan serta kebijaksanaannya terlihat ketika ada seseorang yang melapor kepada Nabi Daud alaihi salam bahwa kebunnya telah rusak oleh beberapa ekor kambing. Nabi Daud alaihi salam kemudian menanyakan kebenaran atas laporan pemilik kebun kepada pemilik kambing. Pemilik kambing membenarkan bahwa kambing-kambingnya memasuki kebun yang menyebabkan tanaman pemilik kebun rusak. Setelah mendengar penjelasan dari pemilik kebun dan pemilik kambing, Nabi Daud alaihi salam memutuskan bahwa kambing-kambing tersebut menjadi milik pemilik kebun. Kambing-kambing yang dimiliki oleh pemiliknya itu sekarang berpindah menjadi milik orang yang memiliki kebun. Tujuannya
kambing-kambing ini diberikan kepada si pemilik kebun itu sebagai ganti rugi kerusakan dari kebun yang dimiliki oleh si pemilik kebun ini. Mengerti ya? Nah, mendengar keputusan sang ayah, Nabi Sulaiman alaihi salam pun meminta izin untuk mengemukakan pendapatnya. Sang ayah mempersilahkan Nabi Sulaiman alaihissalam mengemukakan pendapatnya. Ketika itu Nabi Sulaiman alaihissalam berpendapat bahwa kambing-kambing tersebut boleh diambil manfaatnya oleh pemilik kebun. Sementara pemilik kambing harus bekerja memperbaiki dan menanami kembali kebun tersebut. Ketika masa panen tiba, dia harus menyerahkan hasil panennya, dan ketika itulah sang pemilik kebun harus mengembalikan kambing-kambing tersebut kepada pemiliknya. Dengan begitu, tidak ada satu pihak yang dirugikan. Jadi maksud Nabi Sulaiman itu seperti ini, Nak. Kalau misalkan kambing-kambing yang dimiliki oleh si pemilik kambing itu semuanya diberikan kepada pemilik kebun sebagai ganti rugi, maka kasihan kepada si pemilik kambing ini. Kasihannya kenapa? Kalau misalkan kambing-kambingnya semuanya diberikan kepada si pemilik kebun, maka dia tidak memiliki pekerjaan lagi. Sedangkan satu-satunya yang bisa dia lakukan untuk mencari nafkah adalah mengangon kambing dan menjualnya ke orang lain, seperti itu. Maka dari itu Nabi Sulaiman tidak setuju. Nah, solusi yang diberikan oleh Nabi Sulaiman adalah si pemilik kebun ini boleh mengambil manfaat dari kambing-kambing yang merusak kebunnya. Dan hukuman untuk si pemilik kambing itu memperbaiki semua tanaman serta mengurus kebun-kebun orang tersebut sampai panen. Setelah panen, maka hasil dari panennya itu harus diberikan kepada si pemilik kebun lagi, dan kambing-kambing dari orang yang memiliki kambing itu boleh diambil lagi. Seperti itu, Nak. Mengerti ya maksud Bapak ya, Nak ya? Nah, keputusan yang diusulkan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam itu diterima dengan baik oleh pemilik kebun dan pemilik kambing. Jadi keputusan tersebut diterima oleh keduanya, baik itu oleh si pemilik kebun dan si pemilik kambing. Nabi Daud alaihissalam dan orang-orang yang menghadiri sidang merasa kagum terhadap Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam walaupun masih muda, beliau telah menunjukkan kecerdasan dan kebijaksanaan dalam memutuskan suatu masalah. Nah, kesimpulannya, pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Sulaiman alaihissalam ini mengenai mukjizatnya adalah yang pertama, Tuhan yang Maha memberikan kecerdasan dan kebijaksanaan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kecerdasan ataupun kebijaksanaan ini harus dimiliki atau sepatutnya dimiliki oleh seluruh manusia. Karena dengan kebijaksanaan dan kecerdasan itu akan selalu terjalin silaturahmi yang baik, solusi yang baik, sehingga kehidupan seluruh manusia pun menjadi baik, seperti itu. Mengerti anak ya? Nah, pada pertemuan selanjutnya kita akan bersama-sama membahas mengenai mukjizat dari Nabi Sulaiman alaihissalam yang lainnya. Bapak cukupkan pada pertemuan kali ini. Semoga semua penjelasan yang Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini dapat Ananda fahami. Dan semoga kisah-kisah dari Nabi Sulaiman alaihissalam dan kisah Nabi Daud alaihissalam itu bisa menjadi motivasi kita untuk menjadi lebih baik lagi. Baiklah, Nak.
Marilah kita akhiri pembelajaran kita pada pertemuan kali ini dengan bersama-sama membaca lafaz hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bapak akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.